Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mentakhrij hadis menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Yang pertama, kita buka dulu bagian kaca pembesar di bagian sebelah kanan. Lalu kolom yang ini digunakan untuk menuliskan matan hadis. Di sini saya hanya menulis sebagian dari matan hadisnya saja. Di sini saya menggunakan hadis al-haya'u minal iman. Jadi di setiap kolom itu kita tulis per kata dari matan hadis yang ingin kita cari. Karena di sini saya ingin mencari hadis dari kitab Sunan Abi Dawud, jadi kita search kitabnya di kolom bagian sebelah sini. Kita klik Sunan Abi Dawud. Setelah selesai diketik, kita pilih 3 teratas di sini. Setelah itu, kita klik gambar teropong. Akan muncul beberapa hadis di kitab yang sama. Setelah itu, kita periksa terlebih dahulu matanya apakah sesuai atau tidak dari hadis yang ingin kita takhrij. Di sini kita lihat matanya adalah da'hu fa innal haya'a minal iman. Matan ini sudah sesuai dengan hadis yang ingin saya takhrij. Setelah itu kita langsung lihat ke bagian sebelah kanan, itu ada gambar orang, juga gambar skema sanad. Kita klik gambar orang di sebelah kanan ini. Setelah itu akan muncul beberapa perawi yang meriwayatkan hadis ini. Langsung saja di perawi yang pertama, yaitu Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Beliau kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Nasab beliau adalah Al-Qa'nabi, Al-Harithi, Al-Basri, dan yang lain. Setelah itu tempat beliau tinggal adalah di Madinah dan beliau menetap di Basrah. Hubungan periwayatannya adalah beliau memiliki 2 saudara yang juga perawi, yaitu Yahya dan Ismail. Lalu tahun beliau wafat adalah sekitar tahun 220 sampai 221 Hijriah. Beliau melakukan perjalanan ke Mekah dan juga ada yang mengatakan di Basrah. Beliau merupakan tabaqah tingkat ke-9. Penilaian Ibnu Hajar terhadap beliau adalah Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau merupakan orang yang thiqah dan ahli ibadah. Az-Zahabi di sini mengatakan bahwa beliau adalah salah satu tokoh besar. Beliau juga mengatakan Abu Hatim memujinya adalah seorang yang thiqah, hujjah, dan sangat khusyuk. Abu Zurrah juga mengatakan bahwa tidak ada yang lebih mulia di matanya daripada Al-Qa'nabi. Selanjutnya masuk ke Jarh wa Ta'dil. Di sini sangat banyak sekali penilaian-penilaian terhadap beliau. Ini banyak imam yang mengatakan bahwa beliau itu sangat-sangat thiqah, hujjah, sangat khusyuk, terutama Abu Hatim Ar-Razi yang mengatakan hal tersebut. Di sini Ibnu Hibban juga mengatakan bahwa beliau adalah orang yang ahli zuhud, yang hidup sederhana serta kuat hafalannya. Di sini semuanya itu berisi pujian terhadap beliau. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu riwayat yang diambil oleh beliau dari banyak ulama, termasuk salah satunya adalah Malik bin Anas. Selanjutnya beliau mengambil hadis dari beberapa orang, termasuk Abu Dawud dan Al-Bukhari. Hadis-hadis beliau terdapat di beberapa kitab, yaitu Sunan Abi Dawud, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Kita masuk ke perawi yang kedua, yaitu Malik bin Anas. Di biografi beliau, nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nasab beliau adalah Al-Asbahi, Al-Himyari, dan beberapa yang lain. Tempat beliau tinggal adalah di Madinah. Hubungan periwayatnya adalah ibunya bernama Al-Aliyah binti Syarik, saudaranya bernama An-Nadhr, serta pamannya bernama Abu Suhail.
Selanjutnya, tahun beliau lahir adalah sekitar tahun 92 sampai 95 Hijriah. Tahun wafatnya adalah tahun 178 atau 179 Hijriah. Tempat beliau lahir adalah di Dzul Marwah dan tempat beliau wafat adalah di Madinah. Tempat ia melakukan perjalanan yaitu di Makkah dan juga Mesir. Beliau adalah tingkatan Tabaqah ke-7. Penilaian Ibnu Hajar terhadapnya, beliau mengatakan bahwa Malik bin Anas ini adalah orang yang faqih, merupakan pemuka para ahli hafalan dan ketelitian. Az-Zahabi menyebutnya sebagai al-imam atau pemimpin umat dalam ilmu dan agama. Di sini terdapat banyak sekali pujian terhadap Imam Malik, yaitu beliau dikenal sebagai julukan Imam Dar al-Hijrah, yaitu sebuah julukan kehormatan yang menunjukkan posisinya sebagai pemimpin keilmuan di Madinah. Hal ini dikatakan oleh Al-Mizzi dan Al-Maghlati. An-Nasa'i menyatakan bahwa setelah generasi tabi'in tidak ada yang lebih unggul dari Imam Malik. Di sini juga terdapat bagian jarh terhadap Imam Malik bin Anas, yaitu Abu Daud Al-Sijistani mengkritik Imam Malik dalam 2 bab, yaitu bab haid dan bab air yang tidak menajis. Beberapa imam yang lain juga mengatakan bahwa beliau melakukan taswiyah atau penghilangan perawi dalam sanad. Dalam sebagian hadis seperti menghilangkan Ikrimah. Masuk ke bagian selanjutnya, beliau mengambil hadis dari banyak ulama, yaitu salah satunya adalah Muhammad bin Muslim. Banyak juga yang mengambil hadis dari beliau, yaitu salah satunya adalah Abdullah bin Maslamah. Hadis-hadis beliau terdapat di berbagai kitab hadis, yaitu termasuk di Muwatta' Malik maupun Sahih Bukhari. Lanjut ke rawi yang selanjutnya, yaitu Muhammad bin Muslim. Langsung masuk ke biografi beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Laqab beliau adalah Al-Hafidh. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Nasab beliau adalah Al-Hafidh Al-Qurashi, Az-Zuhri, dan Al-Madani. Beliau tinggal di Madinah, lalu kemudian di Syam. Hubungan keluarganya adalah ibunya bernama Aisyah binti Abdullah Al-Akbar bin Shihab, saudaranya bernama Abdullah bin Muslim, dan keponakannya bernama Muhammad bin Abdullah bin Muslim. Banyak pendapat yang mengatakan tahun lahir beliau, yaitu sekitar tahun 50 sampai 58 Hijriah. Tahun wafat beliau adalah antara tahun 123 sampai 125 Hijriah. Beliau wafat di Syagab atau Syam. Beliau melakukan perjalanan ke Kufah pada tahun 123 Hijriah. Dan beliau merupakan tabaqah atau tingkatan keempat. Penilaian Ibnu Hajar terhadap beliau adalah beliau merupakan orang yang faqih, hafiz, thiqah, dan teliti. Dalam Az-Zahabi menilai bahwa beliau adalah salah satu tokoh besar. Di sini juga terdapat banyak sekali penilaian para ulama terhadap Muhammad bin Muslim. Banyak yang menilai bahwa beliau merupakan seorang yang faqih, hafiz, sabat, fadil, paling kuat hafalannya dan paling bagus sanadnya. Namun beliau memiliki beberapa kritik, yaitu beliau tidak mendengar langsung dari beberapa para rawi. Hal ini dinyatakan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, serta hadis beliau sebagian periwayatannya adalah mursal. Beliau mengambil dari beberapa ulama, yaitu termasuk Urwa bin Zaid. Banyak juga yang mengambil hadis dari beliau, termasuk Yunus bin Yazid. Hadis beliau juga terdapat di beberapa kitab, termasuk Sahih Bukhari. Kemudian kita pindah ke biografi rawi yang selanjutnya, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Kunyah beliau adalah Abu Umar.
dan masih banyak yang lain. Nasab beliau berasal dari Al-Quraisy, Al-Adawi, dan Al-Madani. Hubungan kekeluargaannya adalah ayahnya bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Tahun wafat beliau adalah sekitar tahun 105 sampai 108 Hijriah. Tapi yang paling kuat itu adalah pendapat tahun 105 Hijriah. Tempat beliau wafat adalah di Madinah dan beliau merupakan tabaqoh atau tingkatan ketiga. Penilaian Ibnu Hajar terhadap beliau merupakan seorang yang sabat, kokoh, abid, ahli ibadah, fadil, dan menyerupai ayahnya dalam hidayah dan keteladanan. Menurut Az-Zahabi, beliau adalah salah satu fuqaha terkemuka dari kalangan tabi'in. Lanjut ke bagian jarah wa ta'dil. Beliau memiliki pujian, dinilai sebagai tabi' yang thiqah, terpercaya, faqih, ahli ibadah, wara' dan serupa dengan ayahnya dalam akhlak dan keteladanan. Pujian tersebut berasal dari Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rohawai, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Jarah beliau terdapat pada kelemahan dari sisi keterputusan sanad. Disebut bahwa beliau tidak mendengar langsung dari Aisyah, Abu Bakar, dan Zaid. Hal ini menurut Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hajar. Beliau mengambil hadis dari beberapa ulama, salah satunya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Riwayatnya juga banyak diambil oleh para ulama, termasuk Muhammad bin Maslamah. Hadis-hadis beliau juga terdapat di beberapa kitab, salah satunya adalah Sahih Bukhari. Lanjut ke perawi yang selanjutnya, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Nasab beliau adalah Quraisy, Al-Adawi, Al-Maki, serta Al-Madani. Hubungan kekeluargaannya adalah ayahnya bernama Umar bin Khattab dan ibunya Zainab binti Maz'un. Dan masih banyak lagi di sini. Bagian selanjutnya yaitu tahun lahir beliau sebelum Hijriah, sekitar 1 tahun sebelum kenabian atau 3 tahun setelahnya. Beliau wafat antara tahun 72 sampai 75 Hijriah di Kufah. Tempat beliau melakukan perjalanan adalah di Mesir dan juga Madinah. Tingkat perawinya, beliau merupakan sahabat besar, termasuk dari banyak yang meriwayatkan hadis. Penilaian menurut Ibnu Hajar, beliau merupakan termasuk sahabat yang paling kuat dalam mengikuti sunnah. Dalam penilaian Az-Zahabi, beliau merupakan sahabat besar serta turut dalam perjanjian Hudaybiyah dan Perang Ahzab. Masuk ke jarah wa ta'dil beliau, Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kethiqohannya dan sangat kuat dalam berpegang pada sunnah. Ulama seperti Ibnu Abi Hatim, Az-Zahabi, dan Ibnu Hajar menyebut beliau sebagai sahabat utama yang ikut dalam berbagai peristiwa besar, seperti Perang Ahzab dan Perjanjian Hudaybiyah. Kritik beliau terdapat pada bagian riwayat beliau yang mursal. Hal ini dikatakan oleh Al-Mizzi dan Al-Bukhari. Beliau mengambil hadis dari beberapa ulama, termasuk Abu Hafsah Umar bin Khattab. Hadis beliau juga banyak diambil oleh para ulama juga, termasuk Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Riwayat-riwayat beliau terdapat dalam beberapa kitab. Salah satunya adalah Sahih Bukhari. Selanjutnya masuk ke rawi yang terakhir, yaitu Abu Dawud. Nama beliau adalah Sulaiman bin Al-As'ad bin Ishaq. Laqabnya adalah Al-Hafiz, kunyahnya Abu Dawud. Nasab beliau adalah Al-Azdi, As-Sajastani, dan Al-Hafiz. Beliau tinggal di Basrah. Hubungan kekeluargaan beliau adalah anaknya bernama Abu Bakar Abdullah. Tahun lahirnya adalah sekitar tahun 200 sampai 203 Hijriah. Tahun wafatnya adalah tahun 275 di Basrah. Tempat beliau melakukan perjalanan adalah di Baghdad,
Basrah, Syam, dan beberapa negara lain. Tahun beliau melakukan perjalanan adalah tahun ke-12. Beliau merupakan Tobaqoh atau tingkatan ke-11. Penilaian Ibnu Hajar terhadap beliau adalah orang yang thiqah, hafiz. Az-Zahabi mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sabat atau kokoh dalam hafalannya, hujjah, imam, dan orang yang mengamalkan ilmunya. Beliau memiliki pujian atau ta'dil, adalah salah satu imam besar dalam ilmu hadis. Ibnu Hibban menyebutnya sebagai salah satu imam dalam dunia fikih. Banyak imam yang menyebutkan bahwa beliau adalah orang yang thiqah atau terpercaya, termasuk Az-Zahabi, Ibnu Hajar, dan beberapa imam yang lain. Dalam hal ini tidak ditemukan kritikan atau jarah terhadap Abu Daud dari para ulama. Selanjutnya beliau mengambil hadis dari banyak ulama, yaitu salah satunya adalah Abdullah bin Maslamah. Yang mengambil hadis dari beliau adalah Muhammad bin Isa. Hadis-hadis beliau terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.